Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Oke. Sebelumnya, ketua kelas, minta silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, tetap semangat ya. Ada 13 anak yang masih bergabung, 14. Saya ingin mendengarkan satu lagu nasional, anak-anak, yang menggambarkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira kalian tahu apa judul lagu tersebut? Sabang sampai Merauke. Oke, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, kita tepuk tangan dulu. Nah, kalian masih nampak ceria. Yuk, kita persepsi dulu untuk materi pelajaran yang kemarin. Semester 1 kemarin, kalian pernah diajarkan tentang sebuah teks cerita yang namanya cerita fantasi. Pernah ya? Di antara 15 anak ini, siapa yang bisa memberikan contoh satu saja teks cerita fantasi yang sudah kamu pernah tonton atau pernah kamu baca? Harry Potter, Bu. Oke, Harry Potter. Hari ini Bu Ima akan mengajak kalian untuk belajar tentang teks fabel. Salah satu bentuk dongeng, cerita masa lalu ya. Yang sering kalian dengar biasanya dari mulut ke mulut, ya. Ayo, pernahkah kalian mendengarkan sebuah cerita yang disampaikan oleh bapak atau ibu ketika kalian mau tidur dulu? Pernah ya? Apa kira-kira yang pernah diceritakan ibu? Dan buaya. Iya, kancil dan buaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan adanya perbedaan antara cerita fantasi dengan cerita fabel. Ini kita akan mengenali cerita fabel, kemudian membedakannya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menemukan cirinya. Cerita fantasi itu punya ciri apa saja sih? Baik dari tokohnya ya, baik dari alurnya, baik dari isi ceritanya gitu ya. Kemudian dari latarnya. Kemudian kalau yang fabel bagaimana? Kita akan mengupas hari ini bagaimana ciri dari fabel. Anak-anakku, langkah yang akan kita laksanakan hari ini untuk pembelajaran kita dalam Bu Ima sudah memberikan pada kalian dua bentuk cerita ya. Yang pertama adalah cerita fabel, yang kedua adalah cerita fantasi. Sudah kalian amati? Sudah kalian tonton? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ya, sudah ditonton, sudah diamati, udah bagus. Sekarang kita mencoba untuk mengingat kira-kira apa sih cerita fabel yang sudah Bu Ima berikan pada kalian. Aditya mungkin masih ingat, Adit? Saya hanya ingat pada bagian ketika kakinya patah, belalang membantunya dan mengantarkan semut ke rumahnya. Oke, bagus. Sebagian Bu, saya sudah mengingat cerita tersebut. Judul dari teks fabel yang sudah Bu Ima berikan, judulnya apa, Adit? Dan belalang. Oke, semut dan belalang. Coba kalau link YouTube yang satunya, kira-kira menceritakan tentang apa? Pangeran Kodok. Oke, coba diceritakan sedikit, Talita. Sang putri kehilangan bola emasnya yang terjatuh dan menemukan seekor katak. Iya. Katak itu diundang ke dalam istana dan bermalam di sana. Oke. Pada keesokan harinya, iya, ekor katak meminta untuk mencium pipinya.
Terus? Dan ternyata seekor katak itu berubah menjadi pangeran yang tampan dan Wah, terhilang dari kutukan. iya. Nah, Talita benar-benar mengamati isi ceritanya ya. Setelah kalian mengingat apa cerita yang sudah Bu Ima berikan kemarin, adakah di antara 15 anak ini yang belum memahami isi dari masing-masing cerita itu? Oke. Kira-kira apa perbedaan dari dua cerita tersebut, Bu? Wah, pertanyaan yang bagus, Joanna. Pertanyaan Joanna tentang perbedaan antara cerita yang berjudul Semut dan Belalang dan cerita yang berjudul Pangeran Kodok, kita jadikan permasalahan kita hari ini. Ya, seperti yang sudah Bu Ima berikan pada kalian, kalian silahkan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok pertemuan kita kemarin ya. Oke, saya beri waktu 10 menit cukup ya. 10 menit cukup. Oke, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Permasalahannya adalah satu, uraikan perbedaan antara teks fantasi dengan teks fabel. Oke, yang kedua, silakan kalian cari ciri dari masing-masing teks tersebut. Paham? Paham. Paham ya? Oke, yuk tetap semangat. Dari 3 kelompok yang sudah selesai duluan, kelompok mana? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Aditya Hairun Nafi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ya Cahaya ya yang mau presentasi. Cahaya, disampaikan dulu hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Laura Rizky Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perbedaan teks fabel dan teks fantasi. Fantasi adalah sebuah teks yang berisi narasi yang berjenis fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi merupakan cerita yang penulisannya berdasarkan imajinasi penulis. Yang kedua adalah fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan binatang, namun memiliki perilaku layaknya manusia. Perbedaan unsurnya yaitu yang pertama, tokoh utama pada fabel adalah hewan, tetapi memiliki sifat seperti manusia. Sementara pada teks fantasi, tokohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah latar. Latar teks fabel biasanya menggunakan latar yang sesuai dengan binatang, contohnya hutan dan peternakan. Sedangkan teks fantasi menggunakan latar yang berasal dari imajinasi penulis. Yang ketiga ada alur. Teks fabel menggunakan alur maju, sementara teks fantasi bisa menggunakan alur maju, mundur, dan campuran. Yang keempat ada isi. Isi teks fabel berbentuk fiksi, tetapi memiliki latar yang terdapat di dunia nyata. Berbeda dengan isi teks dari fantasi, isi teks fantasi adalah hayalan dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Yang terakhir, ada struktur kebahasaan. Teks fabel menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sama seperti teks fantasi, tetapi teks fantasi terkadang mempunyai istilah-istilah yang sangat susah dipahami. Oke, ya. Tokohnya adalah seekor binatang. Terdapat watak tokoh baik dan buruk. Tokoh binatang bisa berbicara seperti manusia. Memiliki cerita adanya sebab dan akibat. Menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, dan lain-lain. Menggunakan bahasa naratif dan dialog. Untuk yang teks fantasi adalah adanya keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Menggunakan berbagai latar, lintas waktu, dan ruang. Tokoh unik dan mempunyai kesaktian dan bersifat fiksi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 bagaimana, Vindi? Iya, Bu, sudah. Aku, Vindi, bagaimana? Iya, Bu, sudah siap. Sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vindi Oktavia dari kelompok 1.
Ini saya akan menjelaskan perbedaan teks fabel dan teks fantasi. Yang Oke. pertama, pada teks fabel biasanya menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, dan lain-lain. Ya. Pada teks fantasi biasanya menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang kedua, biasanya tokoh pada teks fabel berupa binatang. Dan pada teks fantasi biasanya dapat berupa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang ketiga, alur pada teks fabel biasanya menggunakan alur maju. Ya. Pada teks fantasi, alur yang digunakan adalah alur maju, mundur, atau juga bisa campuran. Yang keempat, pada teks fabel, isi cerita mengenai kehidupan binatang yang menyerupai kehidupan sehari-hari pada manusia. Oke. Jika pada fantasi, berisi tentang keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Teks fantasi menggunakan tokoh berupa hewan, manusia, atau binatang. Tidak menutup kemungkinan jika fantasi juga menggunakan tokoh hewan. Tetapi ada beberapa perbedaan. Di dalam fabel, tokoh hewan disajikan seperti manusia, memiliki sifat bijak, ceria, egois, atau buruk. Fantasi lebih ajaib atau lebih aneh sesuai dengan imajinasi penulis. Oke. Contohnya, Sudah? Pangeran Kodok, Kodok dapat berubah menjadi manusia. Terima kasih. Oke. Kalau sudah, anak-anak, sekarang kita coba untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang nampak sekali antara teks fabel dengan teks fantasi. Oke. Kalau teks fantasi tadi kalian sudah menyebutkan isinya berupa cerita fiksi, ya, yang benar-benar hayalan, imajinasinya tinggi ya, sehingga kadang-kala ada diceritakan batu bisa terbang, begitu ya. Tokohnya itu bisa tokoh manusia, bisa tumbuhan, bahkan bisa benda mati ya. Kemudian kalau latarnya kadang-kala digambarkan latarnya adalah latar yang benar-benar di luar kehidupan kita manusia. Ya. Kemudian alurnya bagaimana? Kadang menggunakan alur maju, kadang juga menggunakan alur mundur. Bahkan kadang campuran ya, menceritakan masa sekarang dan masa lalu. Itu yang fantasi. Kemudian bagaimana dengan fabel? Fabel itu adalah cerita yang dikemas, ya, isinya itu memang menceritakan kehidupan manusia yang digambarkan pada tokoh si hewan ya. Bagaimana? Sesuai dengan latar keadaan yang sebenarnya. Ada di hutan ya, tadi contohnya di kelompok. Kemudian untuk alurnya bagaimana? Biasanya kebanyakan menceritakannya dengan menceritakan peristiwa dengan alur maju. Ya. Yang keempat, tokohnya siapa? Ini adalah fokus pada tokoh hewan. Tapi diingat, digambarkan seperti berkarakter manusia. Ada gambaran moral dalam fabel. Biasanya ketika kita membaca fabel, kemudian kita bisa menarik kira-kira apa ya pesan yang disampaikan pada cerita itu. Tugas PPT-nya dikumpulkan, dikirim ke email Bu Ima ya. Bisa? Baik, Bu. Jam 5 sore Bu Ima tunggu. Selanjutnya anak-anakku, kita refleksi sejenak apa yang sudah kita pelajari. Ternyata Indonesia itu punya cerita yang cukup menarik ya, yang harus kalian kenal dan kalian lestarikan karena itu adalah sebuah budaya. Ya, selanjutnya kegiatan kita hari ini. Oh ya, sebelumnya kegiatan pembelajaran kita untuk besok kita akan menyimpulkan ya. Mencoba menyimpulkan sebuah cerita fabel. Ya, kemudian kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan tolong ketua kelas tadi. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Clarinta, terima kasih anak-anak sekalian. Kalian anak-anak yang hebat. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan bersama Bu Ima lagi. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.